mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Kali ini memasuki episode ke-14 dengan judul Iblis Gunung Dieng. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar. Teknik dan montase Iqbal Elfriede. Musik oleh Frans Harius. Dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Andreas sebagai Ki Gede Imam Madi, Iwan Dahlan sebagai Anusa Gelang, Eli Panca sebagai Nyai Sungging, dan pembawa cerita Neni Sumarti. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, peristiwa tentang kedatangan Ki Duta Lawang ke markas company untuk membebaskan Ki Gede Sarengsengan. Setelah semua usaha gagal, apakah yang akan terjadi atas diri iblis Gunung Dieng itu? Nyata jelas ketegangan yang tengah mencekam ketiga penunggang kuda itu, yang tak lain adalah Putri Cadar Biru, Anusa Gelang, dan Ki Gede Imam Madi. Terima kasih atas kebaikanmu, Kakang Imam Madi. Hari ini Kakang telah mengerahkan rombongan-rombongan Jalulata cabang barat dan selatan untuk menolong tawanan company. Orang tua yang ternyata adalah ayahku sendiri. Kau yakin, Putri? Aku teringat akan penjelasan Eyang Raken Jurubantu, majikan istana Lebah Gamelan itu. Nama ayahku adalah Sarengsengan. Setelah aku berhasil menjumpai tawanan itu dan mendapatkan penjelasan langsung dari dia, seluruh penuturannya tidak berbeda dengan keterangan Eyang Raken Jurubantu yang menyangkut tentang diriku. Jika memang sudah pasti benar, Ki Gede Sarengsenganlah orang tuamu, Putri. Semakin kita harus membebaskannya. Lalu apa rencanamu, Putri? Besok adalah pelaksanaan hukuman mati pada waktu lewat tengah hari. Tetapi sampai sekarang, kita tidak mengetahui di mana hukuman mati itu dilaksanakan. Aku ingin sekali minta bantuan Kakang Anusa untuk mencari keterangan kepada Nyai Sungging. Bagaimana kesehatanmu, Dimas Pendekar? Putri, mengapa harus Dimas Pendekar? Hanya luka luar saja. Kulihat wanita itu bersikap manis terhadap Kakang Anusa. Luka kena peluru di bawah ketiak itu, Nyai Sungging yang membedah dan mengeluarkan pelurunya. Juga wanita itu pula yang merawat dan membalutnya dengan cermat. Sehingga kalau hanya sekedar luka luar, sudah pasti beres. Apakah Putri yakin perempuan itu akan mau buka mulut? Sudah pasti mau. Jangankan hanya buka mulut. Untuk Kakang Anusa, buka apa saja pasti mau. Putri, belum kenyang-kenyangnya kau menyindirku. Dimas Pendekar, nampaknya Putri memang berharap pada bantuan. Waktunya tidak banyak. Apakah tidak lebih baik segera berangkat? Kita khawatir semuanya akan jadi terlambat. Rupanya Kakang Imam Madi juga ikut-ikutan. Tapi bagaimanapun juga, aku memang harus bisa menolong tawanan itu. Apalagi kalau benar dia adalah orang tua Putri. Untuk... Putri, kau mau bicara, bicaralah. Tak perlu sungkan-sungkan. Tidak. Aku hanya ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa aku mempunyai sahabat beberapa orang terkemuka dalam kalangan rimba persilatan. Kakang Imam Madi, aku pergi dulu, Kakang. Putri, jaga dirimu baik-baik. Kakang Anusa juga. Hati-hati, Kakang. Konde wanita itu gampang terlepas. Awas, kalau kau menggodaku terus, Putri. Ya, sejak dulu ku kenal dia memang begitu. Putri, masih sering muncul sifat kekanak-kanakannya. Tetapi kau sudah tahu sendiri, bukan? Terasa aku sendiri sering terjebak oleh salah paham dengannya, Kakak. Tetapi sekarang tidak lagi.
Aku harus mengikutinya. Ya, baiklah. Kita berpisah di sini. Aku mau pergi menjumpai penatus sisa-sisa Laskar Mataram yang sekarang sedang membangun sebuah pedesaan. Sahabat Surojidar itu tak pernah padam keinginannya untuk menyerang kompeni. Dia memang seorang putra Mataram sejati. Sampai bertemu, Kakak. Anusa Gelang tiba di rumah Nyai Sungging ketika fajar sudah hampir menyingsing. Tetapi pada saat itu, justru Nyai Sungging tengah duduk di taman bunga seorang diri. Tapi kalau melihat 2 gelas minuman yang ada di atas meja, tampaknya ia baru saja menerima tamu. Nyai. Kiranya kau Kakang Mas Pendekar. Sedang apa kau di sini, Nyai? Loh, seharusnya aku yang bertanya. Sedang apa Kakang Mas di sini? Tidak. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu. Betulkah? Tapi sudah terlambat. Seharusnya Kakang Mas Pendekar tidak berterima kasih kepadaku, tetapi kepadanya. Kepada siapa? Bukankah kau yang merawatku, Nyai? Ya, tetapi atas perintahnya. Maksudmu Kakang Embok Kunir? Apakah Kakang Mas Pendekar tidak tahu? Dia telah pergi dengan hati yang sangat kecewa. Apakah dia baru datang di sini? Kenapa Kakang Mas berkata begitu? Aku melihat 2 gelas itu di meja. Apakah dia yang bertamu tadi? Tidak ada tamu hari ini, kecuali pada waktu fajar ini. Nyai, maksudmu tamu itu aku. Kau kelihatannya belum tidur, Nyai. Benar juga kata guru, bahwa pemuda ini memang tolol. Masa beberapa lama aku merawatnya dengan hati-hati, dengan penuh kesungguhan, dia sama sekali tidak mengerti perasaanku. Mana kekasih Kang Mas? Mengapa Kang Mas datang seorang diri? Siapa kekasihku? Nyai, bagaimana kau bisa menduga bahwa aku akan datang kemari? Apakah Kakang Mas Pendekar benar-benar tidak tahu? Iya, sungguh aku tidak tahu. Baiklah, aku akan menjelaskannya kepadamu. Yang pertama, Kakang Mas belum secara sungguh-sungguh berterima kasih kepadaku. Sebagai orang gagah, masakan hal itu tidak akan dilakukannya. Yang kedua, aku tahu Kakang sedang mencari sebuah keterangan, bukan? Bagaimana kau tahu, Nyai? Mudah saja. Kau dan Putri Cadar Biru tentu bermaksud menolong tawanan itu, bukan? Kalian pasti mendapat kesulitan untuk mendapatkan keterangan di mana akan dilaksanakan hukuman pancung terhadap tawanan itu. Nah, kemana kalian akan mencari keterangan kalau tidak kepadaku? Hari itu sebenarnya aku ingin memberitahukannya kepadamu, tetapi kupikir lebih baik tidak kukatakan. Supaya apa, Nyai? Apakah Kakang Mas Pendekar benar-benar tidak tahu sama sekali? Iya, memang aku benar-benar tidak tahu, Nyai. Kalau tidak, untuk apa aku datang gelap-gelap begini? Bukan itu maksudku, Kakang Mas. Jadi apakah? Apakah benar-benar Kakang Mas tidak tahu perasaanku? Maafkan aku, Nyai. Aku memang dungu, bodoh. Mana dia? Siapa, Nyai? Putri Cadar Biru, perempuan gado-gado, anak penjahat pemetik bunga itu. Nyai, dia tidak pernah menyusahkan kau. Kenapa kau mencacinya? Dasar pemuda tolol. Kakang Mas Pendekar, aku mau tanya kau, siapa lebih pintar? Aku atau dia? Putri lebih pintar. Kenapa, Nyai? Siapa lebih cantik, dia atau aku? Ya, tentu saja dia lebih cantik. Mengapa itu kau tanyakan, Nyai? Bagus, kau tidak akan mendapatkan keterangan itu. Meskipun kau bunuh aku, Kakang Mas Pendekar, aku tetap tidak akan memberikan keterangan di mana tawanan itu akan menjalani hukuman pancung. Nyai, janganlah kau berkata begitu. Budi Putri Cadar Biru kepada aku sebesar gunung. Aku tidak bisa mengecewakan hatinya. Sudahlah,
Dengan mengingat ikatan perguruan antara gurumu dengan orang tuaku, aku berharap kau sudi menolongku sekali ini saja. Oh, jadi sebenarnya Kakang Mas dekat dengan Putri Cadar Biru karena urusan hutang budi saja? Bukan begitu saja. Tidak, aku tidak akan mengatakan di mana tawanan itu akan menjalani hukuman mati. Sungguh sulit perempuan ini. Dia merupakan sumber satu-satunya untuk memperoleh keterangan itu. Andai kata dia tetap bersikeras tidak mau memberikan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Apa dayaku? Kalau aku minta dengan kekerasan, salah-salah dia tewas. Dan keterangan itu akan musnah. Nyai, dengan cara bagaimana agar kau sudi memberikan penjelasan kepadaku? Aku sungguh-sungguh membutuhkan keterangan itu sebelum hari menjadi pagi. Itu bukan urusanku. Mengapa aku harus menolong? Bukankah Putri Cadar Biru lebih pintar dariku? Masa mencari sumber keterangan begitu saja tidak bisa? Aku bisa membunuhmu, Nyai. Bagus. Sebagai pertanda balas budi kepadaku, setelah kurawat secara baik-baik, kau akan membunuhku, Kakang Mas? Kalau memang kau keras kepala, aku pasti membunuhmu. Baik. Silakan turun tangan. Ayo, bunuh aku kalau berani. Kenapa tidak berani? Terdengar suara angin ketika Anusa Gelang mengangkat tangan kanannya untuk menghantam mati Nyai Sungging. Tetapi sejenak, telapak tangan itu terapung di udara bergetaran dan selanjutnya perlahan-lahan turun terkulai lemah. Kakang Mas tidak akan tega membunuhku. Kakang Mas? Sudahlah Kakang Mas, lebih baik kau pergi. Temui si Ratu Iblis itu. Aku tak mungkin akan mengatakan hal itu kepadamu. Apalagi untuk si Ratu Iblis itu. Meskipun kau akan membunuhku, aku tidak akan membuka mulut. Nyai, maafkan aku. Aku memang orang kasar. Nyai, kalau kau sudi membantuku, aku sungguh sangat berterima kasih kepadamu. Percuma saja Kakang Mas menunggu di sini. Pulanglah. Aku tidak akan mengatakannya. Nyai, untuk kali ini tolonglah aku. Barangkali kau menginginkan barang tebusan. Atau, Nyai, asalkan kau memberitahu tempat pelaksanaan hukuman pancung itu, apapun akan kulakukan untukmu. Betulkah? Benar, apapun perintahmu akan kulakukan. Asal kau bantu aku dengan keterangan itu. Apakah kau tidak akan menyesal, Kakang Mas Pendekar? Bagaimana kalau aku minta kau membunuh Putri Cadar Biru? Untuk apa kau mengharapkan kematian Putri? Nyai, asalkan permintaanmu yang masuk akal dan tidak bertentangan dengan Dharma Rimba Persilatan, pasti aku akan memenuhinya. Baiklah. Permintaanku sederhana saja. Kakang Mas Pendekar harus menikah denganku. Apa? Sudah kuduga. Kau pasti menolak, Kakang Mas. Apa enaknya menikah dengan duda buruk seperti aku, Nyai? Kita ini orang-orang rimba persilatan. Urusan kawin sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dunia persilatan. Bilang saja tidak mau, Kakang Mas. Cobalah kau ganti dengan permintaan yang lain. Untuk apa? Yang lain pun kau pasti menolak. Lebih baik aku diam. Tidak, Nyai. Asalkan yang tidak terlalu berat. Boleh. Aku minta Kakang Mas Pendekar membunuh Putri Cadar Biru. Nyai, lebih baik kau minta aku membunuh diri daripada harus membunuh dia. Sudahlah. Tak perlu banyak omong kosong. Aku sudah bosan mendengarnya. Nyai, terpaksa aku melakukan kekerasan. Bunuh aku kalau berani. Kau pikir aku takut mati? Wanita ini sangat aneh. Kalau diancam dengan kematian atau siksaan, dia takkan takluk. Biar akan kutotok jalan darah gelinya agar tertawa sampai tobat. Terdorong oleh pemikiran yang demikian, maka setelah mengumpulkan tenaga dalamnya pada ujung jari tangan, lalu dengan gerakan kilat, Anusa Gelang menyentuh jalan darah di kedua kempungan wanita itu. Mau apa kau?
Aku takkan membunuhmu, tetapi akan membuatmu tersiksa karena kegelian. Terserah, apakah kau mau mengalah atau tidak? Apakah kau begitu tak punya hati, Kakang Mas Pendekar? Kau akan menyiksaku demi darah iblis itu. Darah iblis siapa? Ha? Apakah yang kau maksudkan Putri Cadar Biru? Dia 1000 kali lebih berbudi daripada orang yang menghamba kepada bangsa asing secara hina. Baik. Aku ingin melihat apakah perempuan iblis itu bisa menolong ayahnya atau tidak. Nyai, jadi kau benar-benar tidak mau memberitahukan di mana pelaksanaan hukuman mati itu? Tidak. Mau apa? Bagus. Jangan katakan aku kasar. Tampaknya Anusa Gelang akan benar-benar melancarkan totokan terhadap Nyai Sungging. Akan tetapi tiba-tiba... Kau Surak Caniwat, masih hidup kau? Masih hidup? Tidak mudah membunuh orang. Mau apa kau Anusa Gelang? Apa tidak malu menghina seorang wanita lemah? Jangan ikut campur. Jangan ikut campur? Lihat, siapa di sampingku? Guru, dialah pemuda yang menamakan dirinya Pendekar Grojogan Sewu. Biasanya dia muncul berdua. Rupanya itu dia guru pendeta dari Siam tuh. Dia pun nampaknya seorang pendeta. Melihat raut tubuhnya, usia nyatakan kurang dari 90 tahun. Mengenakan jubah pendeta. Rupa-rupanya juga bukan orang negeri ini. Muka halus klimis seperti wajah Buddha. Kuning berkilat, tanpa kumis, tanpa capak ataupun jenggot. Tapi sinar matanya begitu tajam seperti sembilu, menggambarkan kekerasan dan kekejaman. Anak muda, aku sudah sering mendengar namamu. Kata orang, kau ini terhitung salah seorang pendekar di tanah Jawa ini. Tapi tampaknya ilmu kepandaianmu tidak seberapa. Kaulah memang benar pendekar Grojogan Sewu. Paman pendeta, Andika ini siapakah? Rasanya kita baru pernah bertemu. Kebetulan aku sedang ada urusan dengan saudara-saudaraku di negeri ini. Aku juga sudah bosan menghuni gua kera di lembah Sungai Irawadi. Anak muda, maukah kau menemaniku bermain bareng beberapa jurus? Maafkan Paman Pendeta, aku sedang ada urusan dengan wanita itu. Pada kesempatan lain, aku akan mengajakanmu itu. Pepatah negeri ini mengatakan, sahabat sukar dicari. Maka sahabat muridku berarti sahabatku juga. Wanita bernama Sungging ini adalah sahabat anak muridku. Kuharap kau tidak mengganggunya. Apakah aku harus terima pulang dengan tangan hampa? Tidak. Meskipun berapa orang yang menghalangi, aku tak boleh mengecewakan Putri. Terserah Paman Pendeta. Aku memang butuh sedikit keterangan dari Nyai Sungging. Tetapi dia keberatan membantuku. Terpaksa aku harus bertindak dengan kekerasan. Bagus. Dengan begitu, berarti kau terima ajakanku untuk main-main. Anak muda, majulah. Melihat gerak-geriknya, orang tua itu pasti berkepandaian sangat tinggi. Dan itu memang pantas. Sebab dia adalah guru Surat Caniwat. Akan tetapi, aku tidak boleh membuat malu ayah dan guru besar Cemoro Sewu. Aku harus bisa memberikan perlawanan secara sepantasnya. Guru, bagaimana? Oh, aku saja yang maju. Aku punya dendam lama dengan anak muda itu. Kau, kulihat. Di negeri ini tidak banyak orang yang memiliki kepandaian seperti dia. Sudahlah, kau minggir. Aku mau main-main guna menghilangkan kaku-kaku di badan. Tak kabur sungguh orang tua ini. Silahkan Paman Pendeta, kau mulai. Bagus, bagus. Kau mau jadi tuan rumah yang baik ya? Mengalah barang 1-2 jurus? Baiklah. Awas! Suara bentakan pendekar Triwikrama itu diikuti tendangan menderu 3 kali berturut-turut dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh Anung Manik. Anusa Gelang bersalto di udara 3 kali. Anusa
Gelang memang telah menyadari bahwa lawannya berilmu tinggi. Akan tetapi ia tidak pernah menduga bahwa demikian aneh dan berbahaya 3 tendangan bersusulan yang dilancarkan oleh pendeta asing itu. Hanya dengan bersalto berulang-ulang saja, maka Anusa Gelang dapat meloloskan diri dari kekalahan yang sangat memalukan. Sungguh sangat berbahaya. Gerakan menendang secara susul-menyusul begitu cepat. Seakan dia memiliki kaki 4 itu. Sangat aneh dan sangat cepat. Aku harus lebih hati-hati. Aku harus lebih berhati-hati dan waspada. Meskipun nama pendekar sebenarnya bukan atas kemauanku. Tetapi kalau sampai dalam satu jurus sudah jadi pecundang, itu sungguh keterlaluan. Sangat janggal, Paman Pendeta. Kalau aku bertarung dengan orang yang tidak kuketahui namanya. Kau boleh memanggilku sebagai Pendeta Triwikrama. Nah, mari kita teruskan pertarungan kita. Paman Pendeta Triwikrama, terus terang kukatakan bahwa aku memang bukan tandingan. Akan tetapi jangan berharap kau akan bisa mengalahkan aku dengan waktu yang singkat. Apa iya? Begini saja. Kalau kau bisa menerima 3 jurus seranganku, aku mengaku kalah. Betulkah? Tapi harus kau ingat, anak muda, tangan dan kakiku tidak punya mata. Kalau ternyata dalam 3 jurus itu aku telah kesalahan tangan, membuatmu terbunuh, jangan sesalkan aku. Anggap saja itu takdir akibat ketidakbecusanmu. Benar, Paman. Memang juga kalau dalam 3 jurus sampai aku terbinasa, tidak ada juga harganya aku hidup lebih lama lagi. Akan tetapi, bagaimana kalau ternyata aku mampu menghadapi 3 jurusmu itu, Paman Pendeta? Lebih banyak mustahil daripada mungkin. Tapi baiklah, jika kau mampu menghadapi 3 jurusku, kau boleh membunuhku. Tidak usah begitu, Paman Pendeta. Jika ternyata aku bisa memenangkan pertandingan 3 jurus itu, aku hanya minta agar Paman Pendeta sudi membantu aku untuk memperoleh keterangan dari Nyai Sungging. Baik, ayo kita mulai. Dengan gerakan yang luar biasa, kedua tangan Pendeta Triwikrama susul menyusul melancarkan serangan cakar naga, dan pada detik yang sukar dilukiskan, sebuah tendangan menyambar dahsyat. Pada setiap serangan cakar naga itu dapat diatasi oleh Anusa Gelang dengan ilmu pukulan angin manik yang memiliki kecepatan hampir serupa. Akan tetapi ketika tiba-tiba sebuah tendangan badai datang menyambar, tak ada pilihan lain bagi Anusa Gelang kecuali membualkan diri sambil melancarkan serangan balasan ke arah pundak pendeta itu. Inikah yang orang sebut sebagai ilmu pukulan angin manik? Ternyata tidak ada apa-apanya. Bagus. Serangan pertama telah dapat kau atasi, anak muda. Bersiaplah untuk menghadapi serangan kedua. Kenapa orang tua itu bergerak seperti itu? Berjalan dengan kepala di atas tanah, dan kedua kakinya serupa bertangan besi lurus ke atas. Kedua tangannya membuat gerakan yang berlawanan. Satu serupa moncong ular, sedangkan sebelah lagi seperti patok burung garuda. Inilah yang disebut orang sebagai perkembangan ilmu yoga. Anak muda, apakah kau sudah siap? Aku siap, Paman Pendeta. Bagus. Meskipun belum pernah menghadapi serangan aneh seperti itu, tetapi pada dasarnya Anusa Gelang tahu bahwa kedua tangan lawannya yang menyerupai gerakan ular dan garuda bisa dihadapi. Gerakan ular licik, ganas dan penuh pendadakan, sedangkan gerakan garuda kokoh, tangguh dan mematikan. Akan tetapi bagi Anusa Gelang yang sudah hampir mewarisi seluruh ilmu pukulan angin manik dari ayahnya, tahu benar bahwa ia harus melawannya dengan jurus Putri Malu menjemput Manikam. Tinggal ia waspada terhadap serangan tiba-tiba kedua kaki pendeta itu dengan mengembangkan seluruh kemampuan ilmu meringankan tubuh angin manik. Anusa Gelang bergerak seperti burung cincing goling mengejar kupu-kupu. Bagus, anak muda. Bersiaplah dengan serangan yang terakhir.
Kuharap Paman Pendeta suka bermurah hati. Dalam pertarungan tidak ada main kasihan-kasihan anak muda. Begitu, kalau kau tidak mau celaka. Dalam gerakan memukul dan menangkap, anak muda ini telah menguasai benar ilmu pukulan angin manik secara baik. Aku ingin tahu sampai di mana dia menguasai tenaga dalamnya. Dengan gerakan cepat luar biasa, Pendeta Triwikrama telah membaling-balingkan tubuhnya beberapa kali. Ketika tiba saatnya tubuhnya berdiri tegak, kedua tangannya dengan dua telapak tangan terbuka menghantam ke depan. Serangan tenaga dalam itu tak dapat lagi dihindarkan oleh Anusa Gelang. Mengapa pendeta itu mengurangi tekanannya? Bukankah dia tahu bahwa jika diteruskan menyerang dengan tenaga penuh, aku akan terluka parah? Ataukah dia telah menaruh belas kasihan? Mungkin ada maksud lain. Bagus. Ternyata di negeri ini memang banyak toko tidak bernama kosong. Anak muda, usiamu belum mencapai setengah abad, tetapi tenaga dalammu sudah cukup besar. Terima kasih Paman Pendeta. Andika telah menaruh belas kasihan kepadaku. Tidak, kau telah memenangkan pertaruhan ini. Caniwat. Iya, Guru. Beritahukan kepada anak muda itu di mana tawanan akan menjalani hukuman mati. Guru, bukankah... Tidak, kau katakan saja. Kita harus pegang janji. Baik, Guru. Nyai, kau... Biarlah, aku yang akan mengatakannya. Kakang Mas Pendekar, kalau kau ingin mati bersama-sama dengan tawanan, datanglah besok tengah hari di Muara Kali Ciliwung. Terima kasih, Nyai. Terima kasih, Paman Pendeta. Aku mohon diri. Guru, dengan diberitahukannya tempat pelaksanaan hukuman, bukankah itu berarti seperti memberi aba-aba kepada orang-orang rimba persilatan untuk menolong tawanan? Kau memang tolol, Caniwat. Wanita ini lebih cerdas darimu. Memang aku sengaja beritahukan tempat itu, biar semua kerocor rimba persilatan itu datang. Dan kita tinggal meringkusnya satu demi satu. Tapi, Paman Pendeta, aku ada permintaan. Tidak usah kau katakan. Aku sudah tahu. Kau minta aku tidak melukai anak muda itu, bukan? Makanya aku keberatan memberitahukan tempat pelaksanaan hukuman. Aku khawatir dia akan kena cedera. Songging, urusan ini adalah menyangkut kejayaan company di tanah Jawa ini. Kau tidak boleh mencampur adukan dengan kepentingan pribadimu. Sudahlah, urusan ini telah aku bicarakan dengan Kapitan Brazil. Biarkan semua jago rimba persilatan itu berkumpul di Muara Kali Ciliwung agar mudah aku membereskan semuanya. Guru, tidak mudah membasmi semua para tokoh itu. Di sana ada Putri Cadar Biru, ada si Raja Pengemis, maupun nelayan tua dari Pelabuhan Ratu. Jika sampai gagal kita menghadapi mereka, kemungkinan besar tawanan itu akan dapat meloloskan diri. Bagaimana ilmu kepandaian orang-orang yang kau sebutkan tadi itu? Dengan anak muda Anusa Gelang tadi, bagaimana? Mereka hampir setingkat satu sama lain. Hanya Putri Cadar Biru yang sulit dihadapi. Kalau begitu ya sudahlah. Orang-orang itu serahkan kepadaku. Dan yang lain, serdadu-serdadu company akan membereskannya. Aku pergi. Dimas Pendekar, Putri Cadar Biru, di balik hutan dan rawa dekat Muara Kali Ciliwung. Di situ banyak pohon-pohon aren yang sangat rimbun dan lebat. Sekarang ini juga kita ke sana. Biarlah orang-orangku akan menyebarkannya secara rahasia. Kakang Anusa perlu istirahat barang beberapa lama. Mari kita segera ke sana.
Apakah kau pernah mendengar nama pendeta asing itu? Aku rasa-rasanya pernah mendengar. Tetapi siapa dan di mana? Entahlah, aku lupa lagi. Rasa-rasanya pendeta itu mempunyai hubungan dengan para angkatan tua kita. Atau para pinisepuh. Entahlah. Pendeta Triwikrama ke lembah Sungai Irauwadi. Ya, benar. Benar. Aku memang pernah mendengar cerita tentang Gua Kera itu. Tetapi siapa? Siapa yang bercerita? Iya. Tunggu. Putri. Dimas Pendekar. Aku teringat akan penuturan guru almarhum Kiai Tumbal tentang 2 orang utusan Sri Sultan Pajang Kiai Atas Angin dan Tabib Sakti Kiai Yoga Husada. Kedua utusan itu mendapat titah untuk mencari obat untuk mengobati Pangeran Banowo yang saat itu menderita sakit keras. Entah penyakit apa. Tetapi sudah berpuluh-puluh tabib dan beratus-ratus macam obat tidak bisa menyembuhkannya. Akhirnya Kiai Yoga Husada teringat akan jenis obat yang konon bisa menyembuhkan orang mati, yaitu disebut bayi dalam tanah. Yaitu sejenis umbi-umbian yang umurnya bisa ratusan atau ribuan tahun, yang bentuknya mirip bayi dalam tanah. Orang menyebutnya jinsom. Ya, dalam perjalanan mencari obat itulah Kiai Atas Angin dan Kiai Yoga Husada bersahabat dengan seorang guru di tanah Hindia belakang yang bernama Pendeta Gua Kera, yang kalau tak salah nama sebenarnya adalah Carun Suradirapen. Nah, Pendeta Triwikrama itu adalah murid tertua Pendeta Gua Kera. Karena akhirnya Kiai Atas Angin dan Kiai Yoga Husada juga diangkat sebagai murid. Maka dengan Pendeta Triwikrama, kedua utusan itu terhitung sebagai adik seperguruan. Tetapi di mana adanya Kiai Atas Angin? Kiai Yoga Husada sendiri telah terbunuh oleh orang-orang Gunung Tambur. Tetapi kemana kita harus mencari orang sakti yang seorang lagi? Kakang Anusa, bagaimana Kakang? Ilmu kepandaian pendeta itu sangat tinggi. Tetapi entah kenapa, mungkin kasihan atau tidak penting dia memberiku jalan hidup. Sungguh memalukan. Kakang, pendeta itu tidak menaruh belas kasihan ataupun menganggap Kakang tidak penting. Aku tahu maksudnya, mengapa dia melepaskan Kakang. Bagaimana menurut pendapatmu, Putri? Mudah saja. Pendeta bernama Triwikrama itu adalah orang yang merasa sangat percaya akan ilmu kepandaian sendiri. Dia mengagungkan dirinya sebagai tanpa tandingan di tanah Jawa ini. Oleh karena itu, sengaja dia memberikan jalan hidup kepada Kakang, agar Kakang menyampaikan warta tentang tempat pelaksanaan hukuman mati itu kepada kita, semua orang gagah. Dia yakin akan dapat menghadapi kita semua. Dan jika kita datang beramai-ramai untuk membebaskan tawanan, maka dia akan membekuk kita sekaligus. Tidak semudah itu, Kakang. Jadi apa rencanamu, Putri? Ya, aku belum menemukan cara yang paling tepat untuk menghadapi pendeta itu. Oh, berbicara tentang ilmu kepandaian di kalangan rimba persilatan kita, kecuali gurumu, tentu saja kau adalah terhitung yang terbaik saat ini. Apakah iya kau tidak bisa menghadapi pendeta itu? Setidaknya membuat orang tua itu terpisah dari rombongan kompeni. Urusan yang lain kau tidak usah khawatirkan. Kakang benar juga. Bagaimana tentang pedang buta itu? Apakah Kakang Imamadi berhasil menjumpai Pangeran Wirayuda? Oh, seseorang telah menjanjikan kepadaku, Putri, bahwa barang itu pasti akan sampai di tangan kita pada saat dibutuhkan. Siapa dia, Kakang? Legakanlah hatimu, Putri. Orang itu bisa dipercaya. Dikatakannya bahwa bila ternyata Pangeran Jayakarta itu tidak berkenan untuk meminjamkan dia, maka dia akan mencurinya. Nah, saudara pendengar, dapatkah Putri Cadar Biru menyelamatkan ayahnya dari hukuman pancung? Setelah di pihak kompeni muncul seorang pendeta yang berkepandaian sangat tinggi. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-14 dengan judul Iblis Gunung Dieng. Sampai jumpa.